Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisim Gosanjaya, kelas EP2, NIM 221100143, dengan dosen pengampu Insinyur Pedro da Silva STMT. Di sini saya akan mempresentasikan pengawasan norma lingkungan kerja, yang mana presentasi ini dengan soal-soal yang sudah ada. Soal pertama yaitu jelaskan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 di lingkungan kerja, serta bagaimana penerapan ini dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 di lingkungan kerja penting karena dapat yang pertama yaitu menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, yang mana pekerja akan merasa aman dan terlindungi secara fisik, sosial, dan psikologis. Kedua, mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Di sini SMK 3 dapat mencegah kecelakaan, kerusakan, atau sakit akibat kerja. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Penerapan SMK 3 yang baik dapat meningkatkan keuntungan secara sosial dan ekonomi bagi perusahaan. Selanjutnya itu memperlihatkan kepatuhan dan peraturan dan undang-undang, mana perusahaan yang menerapkan SMK 3 menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi peraturan dan perundang-undangan. Yang terakhir itu mengurangi biaya, di mana penerapan SMK 3 itu dapat mengurangi biaya seperti premi asuransi. Itu jawaban dari soal nomor 1. Dan untuk soal nomor 2 yaitu uraian peran nilai ambang batas atau NAB dalam pengawasan lingkungan kerja. Nah, bagaimana NAB ini digunakan dalam praktik atau melindungi kesehatan pekerja, terutama terkait faktor fisika dan kimia di tempat kerja. Nilai ambang batas atau NAB, standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai kadar atau intensitas rata-rata terimbang waktu atau time weight average yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Nah, berikut ini NAB faktor fisika dan kimia sesuai regulasi terbaru Permenaker nomor 5 tahun 2018. Yaitu yang pertama NAB iklim kerja, indeks suhu basah dan bola atau ISBB yang diperkenankan. Selanjutnya NAB kebisingan, NAB getaran, NAB radiasi frekuensi dan gelombang mikro, NAB pemaparan radiasi sinar ultra ungu yang diperkenankan, NAB medan magnet statistik, dan selanjutnya NAB standar pencahayaan. Untuk selanjutnya itu soal nomor 3, yang mana di sini diskusikan 5 faktor bahaya di lingkungan kerja
yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja, yaitu fisik, kimia, biologi, fisiologi atau ekonomi, dan psikologi. Nah, berikan contoh bahaya masing-masing faktor serta dampak yang mungkin terjadi jika faktor tersebut tidak diawasi dengan baik. Pertama, dari faktor fisika itu disebabkan oleh gangguan mesin, peralatan, bahan, dan kondisi lingkungan kerja. Contohnya suhu area kerja yang panas, dingin, atau ekstrim. Untuk faktor kimia itu dapat menyebabkan penyakit karena gangguan bahan kimia dan turunannya di tempat kerja. Contohnya kebocoran gas dan tumpahnya bensin atau pelunas. Nah, untuk dari faktor biologinya yang disebabkan oleh makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Kita ambil contoh seperti bakteri dan jamur. Kalau dari fisiologi atau ergonomi, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, dan beban angkat terhadap tenaga kerja. Contohnya peralatan kerja yang tidak proporsional. Selanjutnya dari psikologi. Psikologi yang disebabkan oleh hubungan interpersonal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Contohnya beban kerja melebihi batas dan perselisihan dan konflik peran. Itu soal nomor 3 dan jawaban nomor 3. Selanjutnya untuk soal nomor 4, yaitu bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan-peraturan lainnya terkait pengawasan lingkungan kerja berperan dalam menetapkan standar keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Sertakan pula contoh penerapan pasal-pasal terkait dalam lingkungan industri. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ada beberapa peraturan perundangan terkait K3, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Untuk contoh penerapan pasal-pasal terkait dalam lingkungan industri diantaranya pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur kewajiban pengurus dalam pelaksanaan K3. Yang kedua, pasal 77 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur ketentuan jam kerja. Selanjutnya soal nomor 5, itu apa saja langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja melalui pemantauan dan pelaporan lingkungan kerja. Jelaskan bagaimana pelaporan ini berperan dalam perbaikan kondisi kerja dan penurunan angka kecelakaan di tempat kerja. Nah, di sini ada langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memastikan K3 melalui pemantauan dan pelaporan lingkungan kerja. Antara lain, yaitu identifikasi potensi risiko, pemantauan lingkungan kerja, survei karyawan, pelaporan dan investigasi kecelakaan, evaluasi dan perbaikan, membangun budaya pemberdayaan,
membangun komunikasi yang baik, memberikan pelatihan, menyediakan APD, membuat SOP, menciptakan lokasi kerja yang aman. Nah, pelaporan K3 ini memiliki peran sangat penting. Tidak ada suatu kejadian atau kecelakaan yang dapat diabaikan. Secara kerja baik kategori minor, sedang maupun mayor harus dibuat laporannya secara menyeluruh. Nah, itu persentase dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.